Kita akan memulai ibadah kita di rumah kita masing-masing. Marilah kita saat teduh sejenak, kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan rasa syukur kita bersekutu di hari Minggu ini. Semoga kita menyampaikan pujian kita dalam rasa bahagia. Selamat hari Minggu juga kami sampaikan kepada para hamba Tuhan yang melayani di Minggu. Kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis yang memanggil kita untuk bersatu dan berdamai di dalam Allah Tuhan kita. Untuk itu marilah kita menyembahnya dengan nyanyian kita, bernyanyi dari band HKBP nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 720 ayat 1 sampai ayat 2. Inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku
Hukum Tuhan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini tertulis di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP 723 ayat 1 dan ayat Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walaupun merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, mampulah ku jalan yang Padamu ya Tuhan ku berjanji setia, mengikut jalan-Mu selamanya. Aku yakin Tuhan, hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walaupun merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, mampulah ku jalan yang pengakuan dosa dan janji Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah
menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lainnya." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, "Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu ini?" Jawablah, "Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring sekumpulan hewan itu, katanya, "Seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia." Dan kamu harus mengatakan juga, "Hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub, "Baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan perkataan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat muka. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantar lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKBP 763 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus yang kamu selamatkan, Yesus yang menolongmu selamatkan, imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh, Yesus dalam hidupmu selamatkan, selamatkan.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Hari ini Minggu 18 Juli 2021 adalah minggu ketujuh setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan. Pelayan ibadah live streaming hari Minggu ini, Minggu 18 Juli 2021, dapat dilihat di dalam warta. Berita dan pengumuman. 1. Live streaming sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu agar mendampingi anaknya mengikuti ibadah virtual HKBP Harapan Jaya melalui Google Meet masuk pukul 13 WIB. Dihimbau juga supaya memberikan persembahan setiap minggu melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening Bank BRI 1822010003285664 atas nama HKBP Harapan Jaya atau melalui Sintua wilayah masing-masing agar dapat diwartakan di gereja. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 2. Dana pengadaan sarana parkir dan jalan. Untuk pembayaran tanah yang dibeli jemaat kita seluas 573 meter yang akan digunakan sebagai sarana parkir dan jalan, panitia membutuhkan dana sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 1,2 miliar sesuai dengan keputusan rapat jemaat dan panitia dana tanggal 22 April 2021 yang diharapkan oleh panitia untuk pembayaran tanah tersebut adalah melalui janji iman jemaat dan pencarian dana keluar melalui proposal. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat supaya menetapkan janji imannya masing-masing. 3. Anak lahir. Pada hari Selasa 22 Juni 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Gemianto Doharman Lumban Tobing, Inang Boru Siagian, alamat Jalan Bratasena RT 05 RW 020 nomor 65 wilayah Judea. Ibu dan anak ada dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. 4. Ibadah tali kasih secara Zoom. Pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 20 WIB, gereja kita akan melayani jemaat yang sedang sakit, baik yang terpapar COVID-19 maupun di luar COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri, yang acara ibadah tersebut dilayani secara Zoom. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut akan dilayani ahli medis untuk memberikan pencerahan kepada jemaat. Apa itu virus COVID-19, pencegahan dan cara penanganan selama terpapar, dan penyampaian kesaksian dari salah satu jemaat kita
yang sembuh dari keterpaparan virus COVID-19. Untuk itu, melalui Parhalado wilayah yang akan memberikan sosialisasi atas pelaksanaan ibadah tersebut, sekaligus memberikan link Zoom tersebut kepada jemaat. Kiranya ibadah tali kasih ini dapat menguatkan jemaat dalam menjalani proses kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kita semuanya. 5. Berita duka. Pada hari Jumat 15 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Hotman Herman Natigor Sihombing, umur 68 tahun, wilayah Yerusalem, meninggalkan istri Ibu Rosita Boruhu Tagalung dan 2 orang anak. Marilah kita bawakan dalam doa, semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Rekapitulasi keuangan Huria kita pertanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2021. Huria sebesar Rp116.744.050. Dana pensiun sebesar Rp1.464.000. Pembangunan sebesar Rp1.300.000. Transitoria sebesar Rp4.100.000. Pengadaan sarana jalan dan parkir sebesar Rp302.410.720. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Jemaat yang berulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2021 dapat kita baca di dalam warta. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih serta setia dalam segala perbuatannya. Setelah warta ini kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang setia memelihara kehidupan kami, baik ketika kami sakit ataupun sehat, ketika kami mengalami pergumulan, kami merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama kami. Itu kami percayai sesungguhnya Tuhan. Walau pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana lazimnya. Dan jemaatmu harus beribadah di rumah secara live streaming. Ya Bapa di sorga, biarlah segala sesuatu yang kami alami saat ini semakin mendekatkan diri kami, iman kami kepadamu, agar namamu, kemuliaanmu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Begitu banyak yang kami alami di dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka, silih berganti. Tuhan, kami mengingat akan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang telah Tuhan panggil, meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga yang mereka kasihi. Amang HHN Sihombing
yang meninggalkan Ibu R. Boru Huta Galung dan anak-anaknya. Amang Hendrik Gunawan Sitinjak SH, meninggalkan istri Boru Napitupulu, menantu dari Amang Napitupulu Boru Siahan. Kami juga berdoa buat keluarga Amang Sintua Tumpal Siagian, buat Inang Boru Tampu Bolon dan seluruh anak-anak yang ditinggalkan. Kami tahu mereka sangat berduka, Tuhan. Karena itu kami mohon kekuatan daripadamu. Engkaulah sumber penghiburan. Kau sumber kekuatan kami. Jangan biarkan kami jatuh, Tuhan. Larut di dalam duka karena kesedihan. Perpisahan karena kematian badani ini. Kuatkan saudara-saudara kami, keluarga yang ditinggalkan, agar tetap beriman, berpegang teguh, percaya kepada Tuhan, tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Selama masa pandemi ini begitu banyak jemaat-Mu yang terpapar. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang sudah menerima kesembuhan. Dan biarlah kesaksian lahir daripada proses yang mereka sudah alami karena sakit penyakit. Tetapi kami berdoa saat ini, Tuhan, buat para jemaat-Mu yang kini sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit, dari wilayah Yerusalem, Inang Sintuaha Boru Purba, Marsol Matius Hutapea, dari wilayah Jetun, Inang Nyonya Situngkir Boru Marpaung, dan anak kami Gabe Situngkir, dari wilayah Judea Amang A Pak Pahan, Inang Nyonya B Sijabat, Inang Boru Napitupulu, dan Amang Sintua B Raja Guguk, dari wilayah Kanaan, Amang S Sihotang, Inang Boru Manulang, dan anak kami Martin Sihotang, Amang Sintua RP Panjaitan, Amang E Huta Galung, Inang Boru Manalu, Lydia Boru Huta Galung, dari wilayah Bethlehem, Amang S Panjaitan, Inang Boru Dolok Saribu, Bapak Monika Manalu, dan Mama Monika Boru Lumban Gaul, dari wilayah Efrata, Amang Lamhot Sianipar. Begitu juga dengan orang tua Amang Sintua TL Sianipar Opu Bonar Boru Sianipar. Orang tua TL Sintua TL Pasaribu. Dan juga orang tua kami Opu Wanju Boru Luban Toruan. Dan mungkin masih banyak jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Kami berdoa buat mereka. Di dalam kesepian, di dalam kesendirian, mereka rasakan kegalauan, rasa khawatir, rasa cemas. Bersama-sama kami berdoa buat kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses pengobatan, pemulihan yang mereka jalani. Berkati para medis, tim kesehatan yang senantiasa berjuang tanpa mengenal lelah. Berikan hikmat kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh peralatan yang mereka pakai untuk menjadi alat Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, yang kami tahu begitu banyak tantangan persoalan karena situasi bencana pandemi ini
yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami, yang memporak-porandakan juga hubungan sosial, juga menyangkut ekonomi begitu banyak. Umat-Mu, masyarakat Indonesia yang terpuruk, Bapa tolong kami, jangan biarkan kami makin jatuh, tetapi biarlah situasi ini membuat kami semakin dekat, bisa melihat indah pada waktunya. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan, karena umur panjang adalah daripada-Mu. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memakai hari-hari kami sedemikian rupa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur juga atas jemaat-Mu di mana Tuhan mengaruniakan anak, menitipkan anak lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari BEN HKBP nomor 605. Kasih-Nya mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan pada tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, melihara kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat seluruh jemaat yang terkasih dimanapun berada saat ini, baik di rumah atau sedang terbaring karena sakit, penyakit, juga karena keadaan PPKM ini yang kita tahu dari informasi akan diperpanjang lagi. Kiranya kita tetap menjaga disiplin, dan saudara-saudara kami yang terpapar, yang sedang isolasi mandiri atau sedang dirawat, tidak perlu merasa malu, karena semua mengalami akibat dari pandemi COVID ini. Kami, seluruh jemaat dan majelis, senantiasa berdoa buat kesembuhan ibu bapak saudara-saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan baca di tengah-tengah kita Efesus 2 ayat 11 sampai 22, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salah satu dari 8 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 3-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia yang membawa damai. Yesus menyadari betapa banyak hal yang membuat bisa terjadi konflik karena perbedaan. Memang kita diciptakan, manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berbeda. Tidak ada yang sama, baik dari sudut fisik, baik dalam hal pemikiran, baik dalam hal soal rasa. Yang kembar siam sekalipun secara kasat mata kita tidak bisa membedakan mana kakaknya, mana adiknya, tetapi pasti mereka akan berbeda, memiliki perbedaan. Dan itulah kekayaan ciptaan Tuhan. Sidik jari saja, sudah sekian miliar yang pernah lahir di dunia ini. Sidik jari ini kecil sekali, tetapi tidak ada 2 orang yang sama memiliki sidik jari. Artinya apa? Sebagaimana semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Memang kita menyadari perbedaan ada di antara kita. Sekali lagi, baik secara fisik, baik soal suku mungkin berbeda, marga berbeda, rasa berbeda, rasa terhadap sesuatu, makanan dan lain sebagainya bisa berbeda. Tetapi perbedaan itu, bila dirawat oleh kasih Yesus Kristus, itu menjadi satu kekayaan yang luar biasa. Di perbedaan tidak perlu dipersoalkan. Jangankan dengan sesama Kristen, terhadap umat lain juga. Kita menyadari kita berbeda, tetapi kita tidak perlu memperbesar-besar perbedaan. Menjadi satu perseteruan, menjadi satu perang, persoalan yang teramat hebat bisa terjadi. Bahkan di tengah-tengah keluarga juga mungkin bisa terjadi. Hanya karena berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang kecil sekali, yang tidak prinsip, tetapi bisa menjadi persoalan, bahkan sampai berujung pada perceraian.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di jemaat Efesus terdapat perseteruan yang sebenarnya bisa diminimalisir, bisa dihilangkan dan menjadi satu kekayaan. Justru disitulah firman Tuhan hadir melalui surat apostel Paulus ini. Kita tahu Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat Efesus, dia sedang berada di dalam penjara, mengalami tekanan baik secara fisik, baik secara moral batinnya. Tetapi dia menyadari supaya tidak larut di dalam persoalan yang sedang menghimpitnya. Dan dia merasakan tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Baik penjara sekalipun, walaupun dia saat itu sedang dalam keadaan sakit. Menurut para ahli biblika, ahli sejarah dalam Alkitab, dan memang Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus menyebutkan soal penyakitnya itu. Walaupun jenisnya tidak disebut, tetapi kita bisa melihat ada semacam kanker tulang yang dia alami. Sakit sekali. Jangankan orang menyentuh ketika ini kumat penyakitnya itu, angin saja menyentuh atau tersentuh dengan benda sakit sekali, menusuk. Itu sebabnya dikatakan seperti duri yang menusuk, duri dalam daging begitu keras sekali. Dan saudara-saudara yang mungkin juga sedang mengalami sakit penyakit saat ini, ketika sakit kita merasakan, kita melihat orang berjalan bebas keluar, kita merasa cemburu. Kapan saya bisa berlari, bisa berjalan? Kapan saya bisa menikmati makanan, minuman? Sekarang ini begitu banyak pantangan, bahkan pahit. Rasa makanan pahit sekali. Orang melihat lahap memakan, waduh, kapan ya bisa? Baru kita sadari betapa berharganya kesehatan itu yang tidak ternilai. Tetapi walaupun begitu, ketika sakit penyakit ini, di mana imun kita bisa lemah, nafsu makan berkurang, tidur tidak bisa, ini akan melemahkan imun. Rasul Paulus luar biasa sekali, justru dialaminya ini. Makanya saya sering katakan, dan saya sering menumbuhkan imun dan iman saya lewat pergumulan Rasul Paulus ini. Ketika saya merenungkan perjalanan kehidupan saya, ketika saya mengalami satu semacam sakit penyakit, saya juga pernah menderita sakit penyakit, bahkan merasa sudah diambang kematian, tetapi saya ingat Rasul Paulus. Kenapa ya justru dari penjara yang sangat pengap, tekanan, teror dia alami, tetapi justru dia mampu berkata dan mengajak warga jemaat semuanya, dan dia katakan bersukacitalah. Dalam Filipi 4 ayat 4 sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sama halnya suratnya ini kepada Efesus. Hati Paulus justru sakit bukan karena penyakit yang dideritanya, tetapi karena terjadi perbadaun, terjadi perseteruan di tengah-tengah jemaat Efesus. Seakan-akan Kristus terbagi. Apa penyebab? Jemaat Efesus ini terdiri dari dua macam golongan besar ya. Yang pertama orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Yang tadinya dia beragama Yahudi dengan adat budaya Yahudi yang begitu ketat. Banyak sekali pantangan-pantangan. Begitu ketat. Masuk menjadi jemaat Efesus. Dan juga ada jemaat yang menurut orang Yahudi sering sekali disebut kafir. Ateis.
tidak ikut bagian dalam keselamatan. Warga kelas 2, yaitu dari orang-orang Yunani yang tidak bersunat, yang sering mereka rendahkan, masuk menjadi Kristen dan sama-sama menjadi jemaat Efesus. Tetapi paradigma lama tetap terbawa-bawa, walaupun sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, walaupun sudah menjadi keluarga yang baru, keluarga Kristen. Tetapi perseteruan ini terus, bahkan hampir pecah. Ini juga terjadi di jemaat Korintus. Hati kita miris kalau terjadi perseteruan kelompok-kelompok di tengah-tengah gereja Kristus semakin terbagi-bagi. Yang seharusnya perbedaan-perbedaan seperti itu harus saling mengisi menjadi satu kekayaan. Karena tidak ada satupun yang diciptakan, sepasang yang diciptakan persis sama semua. Tuhan menciptakan perbedaan supaya saya bisa melihat dalam satu hal saya lemah. Tetapi dalam satu hal saya bisa kuat untuk membantu yang lemah. Harusnya demikian. Dan itulah sebabnya dalam kitab Efesus 2 ini dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bagaimana dengan kita saat ini? Tidak perlu saya panjang bercerita tentang jemaat Efesus yang akhirnya mereka menyadari mereka berdamai, karena tidak ada artinya menyombongkan diri soal status, karena semua sudah satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi laki-laki, perempuan, tuan dan hamba, yang sehat dan yang sakit, semua satu, harus saling mengasihi. Mereka sadari itu pada akhirnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Jangan-jangan hati kita secara pribadi belum berdamai. Secara pribadi. Maka itu perlu berdamai dengan pikiran kita dulu. Perlu berdamai dengan hati kita dulu. Bisa memanage emosi yang sering meluap-luap. Rasa marah atau cemburu. Apalagi kalau sedang sakit, memang gampang tersinggung. Orang tua yang terbaring, 1-2 hari mungkin masih datang anak-anak merawat dengan setia, dengan tekun. Makanan bisa beres, dikasih, mungkin sampai 6 kali ditanya, 1 hari 7 kali dikasih makan. Tetapi kalau sudah lebih seminggu, bisa saja lupa anak ini atau karena sibuk bekerja, merasa sebagai orang tua yang sedang sakit terbaring, tidak diperhatikan lagi, imun makin lemah, hati bisa tersayat, berdamai. Karena itu obat yang paling mujarab. Berdamai dengan hati, mengampuni. Supaya proses kesembuhan di hati itu, ini yang utama. Sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena dia tahu hati yang gembira adalah obat. Memang saya sadar. Ini secara teori gampang sekali mengatakan, semua orang tahu hati yang gembira adalah obat. Tetapi ketika memang saudara-saudara mengalami penderitaan, pergumulan atau apapun beban, iblis pada saat yang sama datang menggoda, merasuki kita supaya hati semakin mendongkol, supaya senantiasa bersungut-sungut, bahkan menyalahkan, bukan hanya menyalahkan saudara-saudara yang di samping, anak-anak atau keluarga atau istri atau suami, bahkan bisa sampai menyalahkan Tuhan. Karena itulah, ingatlah Kristus yang sudah disalibkan. Itu yang disampaikan Rasul Paulus dalam Efesus 2 ini.
ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di setiap pendeta mau sebelum menyampaikan khotbahnya selalu didahului dengan salam, doa pembukaan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sekali lagi, melampaui segala akal dan pikiran. Karena itulah yang menghidupi kita ketika mengalami persoalan apapun, ketika mengalami ketersinggungan, beban berat, damai sejahtera Kristuslah yang memelihara. Saudara-saudara yang kekasih, kalau jemaat Efesus yang tadinya 2 memelihara perbedaan ini, memperbesar perbedaan ini, tidak melihat persamaan, pada akhirnya mau dipersatukan karena kasih. Sekarang ini dunia, negara kita terutama ya, karena saya lihat di Piala Eropa yang baru berlalu, sudah ramai penontonnya. Kapan bangsa kami, negara kami bisa menikmati hidup kembali, normal kembali? Saat ini kita senantiasa cemas. Menurut catatan dari gugus tugas pemerintah, terus masih meningkat. Sehingga harus diperpanjang lagi PPKM, supaya diharapkan bulan depan itu akan landai. Itu sebabnya pemerintah berusaha 1.000 orang vaksin setiap hari dikejar, supaya seluruh bangsa Indonesia ini di akhir tahun ini sudah divaksin 2 kali. Salah satu cara pencegahan, walaupun banyak sekali tantangan, banyak sekali hujatan soal vaksin ini, tetapi kita sebagai jemaat yang beriman kepada Tuhan, yang tunduk kepada pemerintah, mentaati dengan iman, ketaatan kepada Tuhan, dan ketaatan kepada pemerintah. Itu sebabnya saudara-saudara kami tidak perlu merasa malu kalau sedang terpapar COVID. Saya juga, istri dan anak telah pernah mengalami. Saya sampai sebulan, ada beberapa kali di swab, selalu hasilnya negatif. Hilang penciuman, selera makan tidak ada, gampang tersinggung, rasa malu, rasa takut, cemas. Tetapi ingatlah firman Tuhan itu. Dalam kelemahanmu aku memberi kekuatan, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Itu juga yang disampaikan kepada kita. Karena itu hari Rabu lewat mimbar ini juga saya mengajak seluruh saudara-saudara supaya tidak merasa sendirian ketika sedang sakit. Kami dari majelis ikut bersama-sama merasakan apa yang saudara rasakan. Hari Rabu jam 8 malam kita akan ibadah secara khusus, berdoa bersama, mengumpulkan dalam satu ibadah lewat Zoom semua jemaat kita yang sedang sakit atau yang dulu pernah sakit dan sudah sembuh. Puji Tuhan, mari membagi sering pengalaman supaya imun dari teman kita semakin kuat. Kita sudah dipersatukan. Apa yang dirasakan oleh jemaat yang lain, itu juga saya rasakan. Saya akan senang bila orang lain, teman saya, tetangga saya senang. Saya juga ikut menderita bila orang lain, teman saya, jemaat saya ikut menderita. Itulah tubuh Kristus yang sudah dipersatukan. Mari saudara, tetap berpegang teguh, bersama-sama diikat di dalam kasih Kristus yang memperdamaikan kita, mendamaikan hati kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan.
Amin. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami dengar, di mana Kristus telah mati untuk menebus dosa kami dan menjadi pendamai bagi kami. Kasih Kristus itulah kiranya yang menghidupi kami. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami tidak mementingkan diri kami. Kami tidak mengutamakan kepentingan kami, tapi kami bisa saling berbagi kasih. Kami bisa berdamai dengan orang lain. Kami bisa berdamai dengan alam ini. Terutama kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menebarkan cinta kasih kedamaian-Mu dimanapun kami berada, apapun pergumulan kami, dan biarlah kami juga menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, kami sangat mengapresiasi atas antusias, kerelaan yang luar biasa dari seluruh jemaat memberikan persembahannya secara live streaming melalui Sintua Wilayah. Terima kasih, biarlah itu Tuhan Yesus yang memberkati. Sekarang kita akan bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan. Pujilah Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah membawa kesatuan dan damai kepada kita semua. Yesus dan sesama hidup bersama, mewujudkan sejahtera-Mu dan menjauhkan perseteruan. Kristus sudah membuka hubungan baik kita dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga kita bisa membangun hidup bersama untuk saling melengkapi guna mencapai hidup yang sejahtera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh majelis HKBP Harapan Jaya bersama dengan seluruh tim musik, multimedia, ikut ambil bagian dalam ibadah ini, mengucapkan kepada seluruh jemaat atau yang mengikuti ibadah live streaming hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.